Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki di ayat yang pertama. La uqsimu biyaumil qiyamah. Di dalam ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu. Dan kata la, ada dua penafsiran di dalam kata la. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan la di sini artinya adalah tidak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak, sungguh aku bersumpah dengan adanya hari kiamat. Dan ada yang mengatakan bahwasanya la di sini maknaha artinya adalah la zaidah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tujuan ketika mengucapkan la uqsimu adalah lit taukid, untuk memberikan penekanan. Di mana kalau pemberian penekanan berarti artinya la uqsimu biyaumil qiyamah adalah sungguh-sungguh aku bersumpah dengan adanya hari kiamat. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang kedua Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali dirinya sendiri. Di an-nafsil lawwamah ini artinya adalah jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali terhadap apa yang telah dilakukannya. Karena sesungguhnya dalam diri kita semuanya teman-teman, setiap hamba Allah itu pasti memiliki tiga keadaan jiwa. Yang pertama adalah an-nafsil lawwamah. An-nafsul lawwamah itu artinya adalah jiwa yang selalu menyesali. Yang kedua adalah an-nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang tenang. Dan yang ketiga adalah an-nafs la'ammaratum bisu, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi terkadang manusia itu dia mengikuti adanya apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh ketenangan, maka masuklah dalam jiwa an-nafsul mutmainnah. Terkadang manusia ada yang menyesali perbuatan-perbuatannya yang pernah dilakukannya. Dan ini masuknya di dalam an-nafsul lawwamah. Dan terkadang manusia mengikuti apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mereka terus bermaksiat. Karena dia mengikuti jiwa yang la'ammaratum bisu, yang mengajak kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka senantiasa bermaksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu tafsir mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan an-nafsul lawwama artinya adalah jiwa yang menyesal, jiwa yang senantiasa menyesal. Jadi manusia pada fitrahnya semuanya itu ada. Imma mereka menyesali sesuatu yang dia kurang dalam berbuat kebaikan. Ya, subhanallah teman-teman. Kalau kita lihat di masa-masa pandemi ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bernafas dengan tanpa bantuan alat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa melihat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita, dan kita berada di rumah, bukan berada di rumah sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta untuk bisa kita gunakan sebaik-baiknya, maka ada banyak orang-orang yang telah diberikan nikmat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur dengan banyak berbuat kebaikan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat aman. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Maka hendaklah kita berbuat banyak kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain pada hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita. Dan jiwa-jiwa yang dia mengatakan kita itu kurang dalam berbuat baik, selama ini masih mementingkan diri kita dan keluarga, maka yang demikian dia akan menyesal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepadanya. Dan ketika hamba Allah Subhanahu wa taala atau di dalam diri kita itu ada sebuah penyesalan,
kayaknya saya itu kurang dalam berbuat kebaikan, sepertinya kurang dalam berbuat amal soleh. Ini adalah sifat yang mulia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsul lawamah, jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali, jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali karena dia masih kurang di dalam berbuat kebaikan. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kecil, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu besar di hadapan Allah dengan sebuah niat. Dan jangan pernah menyombongkan atas apa yang telah pernah kita lakukan dari sebuah kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang besar itu akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sebuah niat. Terus lakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan menjadi orang baik, dalam keadaan diri kita dirindukan oleh banyak orang, dalam keadaan kita telah menyebarkan banyak manfaat kebaikan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ya, dari nafsul lawamah, penafsiran para ulama tafsir adalah jiwa-jiwa yang dia menyesali akan berbuat kemaksiatan. Ya, jadi jiwa-jiwa yang dia menyesal telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa yang senantiasa menyesal atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya teman-teman, jangan pernah kita melihat sekecil dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Akankah kita tidak malu kalau selama ini Allah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, telah memberikan kepada kita semuanya apa yang kita butuhkan, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita tidak malu kalau selama ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, tetapi justru kita menduakannya. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu adalah baik. Tetapi Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya itu lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka janganlah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah yang dimaksud dengan at-tafsir an-nafsul lawwamah adalah jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali dengan sesuatu yang telah lewat. Ya, yang telah lewat itu maksudnya adalah dia itu di dalam kehidupannya seringkali berintrospeksi, bermuhasabah. Ya Allah, ya, saya baru dikenalkan sunnah oleh Engkau, diberikan kesempatan oleh Engkau di masa-masa saya sudah tidak lagi muda. Ya, ya Allah, saya menyesali apa yang telah lalu. Dari muda saya terlalu sibuk dengan dunia sampai tidak pernah yang namanya mengecap untuk belajar ilmu agama. Hari ini kepala sudah menunjukkan kepala 5, baru Engkau berikan kesempatan untuk bisa mengecap manisnya iman, manisnya sunnah. Kemarin-kemarin ketika saya masih muda, ya, saya senantiasa, misalnya ada seseorang mengatakan, saya senantiasa dari pagi sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, maka yang disibukkan adalah mencari dunia, mengejar karir, dan terkadang melupakan kewajiban-kewajiban yang telah Engkau perintahkan kepada aku, wahai Robku. Ya, dia terus menyesal dan dia memperbaiki dirinya, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah lewat. Ini adalah hamba yang baik, hamba yang bagus, hamba yang salihah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan penyesalan kepadanya dan Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal datang untuk mendekat. Hamba-hamba Allah yang diberikan penyesalan seperti ini, teman-teman, adalah hamba-hamba Allah yang berbahagia. Yang tidak beruntung adalah hamba-hamba Allah yang dulunya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin tua, ya, semakin usianya semakin kepala 5, justru ia semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ia
terus berbuat maksiat. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Semakin tua bukan semakin takut dengan adanya kematian, tetapi justru semakin menjadi-jadi, dia tidak lagi takut akan adanya kematian. Ini yang seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita yang usianya semakin bertambah. Apakah kualitas iman kita pun semakin bertambah? Busyro, kabar gembira bagi ibu-ibu yang saat ini, nenek-nenek yang saat ini di usia-usia lanjutnya, di lansia. Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik untuk memperbanyak di ujung usianya, memperbanyak amal solih, dan kelak Allah wafatkan dengan kebiasaannya. Subhanallah. Saya pernah mungkin cerita kepada teman-teman ya, ada seorang kakek yang usianya sudah di atas 100 tahun, dan kebiasaannya itu jadi sebelum meninggal ya, di usia-usia itu beliau dzikir pagi petang, beliau baca Al-Quran, beliau tidak lepas dari qiyamul lail, dari sholat tahajud ya. Maka Allah wafatkan dalam keadaan sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita lanjutkan ya di ayat yang ketiga. Allah menyebutkan, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Di orang-orang musyrikin Arab, mereka membantah ya, mereka tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan tulang belulang. Kemudian Allah membantah perkataan mereka, bala bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Coba kita lihat ya, menyusun jari jemari dan tulang belulang, itu kira-kira gampangan mana? Gampangan menyusun tulang belulang. Maka Allah mengatakan, kita kembalikan jari jemari kalian yang telah remuk saja bisa, apalagi hanya mengumpulkan tulang belulang yang sudah tidak lagi terkumpul dengan dagingnya. Maka ini sangatlah mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka semuanya menjadi mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang kafir, teman-teman. Orang-orang musyrikin yang mereka senantiasa menggembor-gemborkan apa yang mereka katakan kepada teman-temannya, bahwasanya tidak ada lagi namanya hari kiamat, tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada yang namanya hari perhitungan. Mereka ingin merdeka di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka meyakini akan adanya datangnya hari kiamat, kalau mereka meyakini akan adanya hari hisab, akan adanya hari perhitungan, maka mereka tidak lagi merdeka di dalam menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah alasan, di antara alasan kenapa orang-orang musyrikin Arab sangat percaya ya. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada yang namanya hari perhitungan, karena mereka suka bermaksiat, hobi bermaksiat, hobi mengikuti syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Ya. Dan ini adalah sebuah pelajaran ya bagi kita semuanya. Pasti akan terjadi lagi ya. Karena itu adalah sebuah sejarah di mana orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir Arab kala itu tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, maka pasti akan terjadi di zaman kita adanya orang-orang yang tidak akan percaya akan adanya hari kebangkitan. Tidak akan percaya akan adanya hari perhitungan. Karena mereka tidak mau apa yang telah mereka lakukan di dunia dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa besar akan Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Kita lihat pada hari ini ada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang ateis ya. Karena mereka senantiasa mengikuti syahwat mereka. Mereka senantiasa mengikuti keinginan nafsu mereka untuk bebas di dalam berbuat kemaksiatan. Mereka tidak mau merasa terbelenggu, mereka tidak mau terbelenggu dengan aturan-aturan agama. Ya, maka mereka menjadi orang-orang ateis.
Dan la haula wala quwata illa billah, teman-teman, kalau orang ateis ini sudah ada di sekitar kita ya, sudah masuk ke negara kita, itu mereka akan membenci sebenci-bencinya kepada orang-orang yang beragama. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan adanya penyiksaan-penyiksaan bagi siapapun yang beragama. Ini adalah sifat bagi orang-orang ateis. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari orang-orang ateis, karena mereka sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ya. Nah, ini sifat manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Qiyamah. Fitrah manusia adalah mereka terus berbuat maksiat, ya. Mereka terus berbuat dosa-dosa besar. Mereka terus menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang, ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bertaubat tapi kembali lagi bermaksiat. Jadi taubatnya ini bukan taubatan nasuhah, nih, sekedar taubat kemudian balik lagi mengikuti hawa nafsu. Maka tidak heran ketika di zaman sekarang ini, teman-teman, ada orang-orang yang dia berlaku maksiat, ya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan balik lagi melakukan maksiat terus demikian. Dan ada juga orang-orang yang dia berlaku maksiat dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, dia melakukan maksiat. Dan Allah wafatkan dalam keadaan dia melakukan maksiat. Takutlah kepada Allah, teman-teman. Kala mata ini yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ternyata mata kita gunakan untuk menonton drama-drama Korea. Ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kali mata kita memandang sesuatu yang tidak Allah ridhoi, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Karena banyak anak-anak muda zaman sekarang yang setan mulai mengganggu mereka karena terbiasa mereka tidur malam, ya. Mereka bingung apa yang mesti dilakukan, ya. Dan setan berusaha untuk mengganggu anak-anak muda ini dengan menonton-nonton drama Korea. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan penyesalan bagi anak-anak muda ini untuk bertaubat kepada Allah. Dia datang di majelis ilmu, kemudian diingatkan, ya, untuk insaf, untuk taubat dari menonton drama Korea. Dia selesai menonton drama Korea. Besoknya dia berteman lagi dengan teman-teman yang tidak baik, dengan lingkungan yang tidak baik, terbawa lagi, nonton lagi. Sampai Allah wafatkan wal'iyadzubillah ketika dia sedang menonton drama Korea. Maka wallahi, demi Allah, tidak ada manfaatnya sama sekali kita menonton drama Korea. Tidak ada manfaatnya sama sekali kita terus-menerus berjam-jam membuka komik demi komik, jilid demi jilid, tapi tidak pernah yang namanya membuka Al-Quran. Dan itu semuanya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya setiap diri kita yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan memiliki efek di dalam kehidupan kita. Tidak heran jika pelaku-pelaku maksiat hatinya tidak pernah tenang. Tidak heran jika pelaku-pelaku dosa-dosa besar Allah gonjang-ganjingkan kehidupannya. Dia tidak pernah menemukan sebuah ketenangan di dalam kehidupannya. Keluarganya berantakan, anaknya menjadi anak yang durhaka, dan dia merasa bahwasanya dunia ini adalah perkara yang menyulitkan. Itu semua adalah efek dari berbuat maksiat dan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah untuk diri kita masing-masing, terutama untuk diri saya dan teman-teman. Marilah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertaubat dengan taubatan nasuhah, karena sesungguhnya fitrah manusia akan terus menerus untuk berbuat maksiat dan maksiat dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang selanjutnya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian mereka bertanya, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar, dan apabila mata mereka terbelalak,
wa khosafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, teman-teman, kalau orang-orang musyrikin mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kapan datangnya hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering kali menyebutkan pasti akan datang hari kiamat, pasti akan datang hari kiamat. Mereka menantang Rasulullah SAW. Wahai Nabi, kalau engkau sering menyebutkan pasti datang hari kiamat, kapan kira-kira datang hari kiamat? Kapan? Mereka menantang. Padahal mereka di dalam kehidupannya banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan ya, di dalam ayat surah Al-Qiyamah ini, fa idza bariqal basar, ya. Pada hari kiamat mata kalian itu akan terbelalak, ya. Akan kaget, akan merasa kenapa ini tiba-tiba menjadi begini, ya. Ketika dibangkitkan, manusia akan Allah berikan keadaan yang sangat-sangat luar biasa ketakutan, karena mereka mengira bahwasanya tidak ada lagi hari kebangkitan. Dan ini kepada orang-orang yang tidak beriman akan Allah bangkitkan dengan demikian. Tapi orang-orang beriman, dia meyakini akan adanya hari kebangkitan, dia meyakini akan adanya hari pembalasan. Maka mereka dalam keadaan tidak sengeri keadaannya orang-orang yang tidak beriman. Dan ada pula ulama yang mengatakan bahwasanya faida batiqal basar ini adalah keadaan di mana ketika sakaratul maut, ya, ketika nyawa akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia matanya itu terbelalak, ya, dan menjadikan matanya tampak warna putih, ya, ketika seseorang mendekati sedang sakaratul maut, ya. Ya Rabb, sakarat itu sakit, ya. Rasulullah SAW hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam hari. Rasulullah SAW saja merasakan bahwasanya innala sakarat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sakarat itu ada sakitnya. Sesungguhnya sakarat itu ada sakitnya. Maka bagaimana dengan kita yang selama ini berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan maksiat? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menghadapi sakaratul maut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bulan untuk hilang cahayanya. Kalau sekarang kita lihat di malam hari bulan itu ada cahayanya, ya. Dan kita bisa melihat juga pada waktu gerhana bulan, ya. Itu bulan tidak lagi bercahaya, ya. Kita tidak lihat bulan itu bercahaya sebagaimana cahaya bulan yang normal yang setiap hari kita temui, ya. Tapi nanti ketika pada hari kiamat, ya, dunia ini akan menjadi gelap gulita karena bulan sudah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan cahayanya. Begitu pula dengan matahari. Matahari dan bulan akan Allah Subhanahu wa taala gabungkan pada hari kiamat. Matahari dan bulan akan benar-benar Allah Subhanahu wa taala redupkan cahayanya. Dan keadaannya sangat-sangat mengerikan. Karena kalau kita lihat saja teman-teman, misalnya ada gerhana total, ada gerhana bulan total, gerhana matahari total, itu keadaan gelap, ya. Bagaimana dengan nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari dan bulan itu berada dalam keadaan yang sangat-sangat gelap, ya. Tidak lagi bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar
ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Jadi pada hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka semua manusia, baik itu orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir, di semuanya akan Allah bangkitkan. Dan ketika itu mereka berada dalam kebingungan. Mereka mengatakan, kemana tempat kita lari? Kemana kita akan menuju ke sebuah tempat? Ya, mereka akan kebingungan. Dan lebih-lebih kepada orang-orang kafir yang tidak beriman adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla la wazar. Bahwasanya hari ini tidak ada tempat untuk berlindung. Mau pergi kemana? Tidak ada lagi tempat berlindung. Kalau sekarang di dunia ini misalnya ada sebuah musibah, misalnya ada bencana atau ada tsunami, ada gempa, ya, masih ada tempat untuk lari, untuk mencari keamanan. Kalau ada terjadi tsunami misalnya, orang-orang lari ke atas gunung yang tinggi, itu masih bisa. Kalau ada gempa, orang-orang berlari ke kolong meja misalnya ya, untuk mencari aman. Mereka bersembunyi. Tapi kelak nanti pada hari kiamat, tidak ada lagi orang yang mampu untuk mencari keamanan. Tidak ada lagi orang yang mampu untuk mencari persembunyian. Ya. Gunung telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satu-satunya mereka untuk berlari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya ya, di ayat yang ke-13 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Allah menyebutkan dan pada hari itu diberitakan kepada kita, kepada hamba-hamba Allah ya. Allah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa ini loh yang telah kalian kerjakan. Ini loh yang telah kalian lalaikan selama di dunia. Ya, jadi qaddama wa akhar, para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya manusia akan diperlihatkan ketaatan dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan sebelumnya di dunia. Ya. Subhanallah, bisa dibayangkan teman-teman. Kalau kita orang tua, ya, ketika menerima lapor anak-anak saja, ya, kemudian diperlihatkan oleh gurunya, ini hasil anakmu 1 tahun selama belajar atau selama 1 semester, ya, ini loh hasilnya. Itu kita saja akan terbelalak ya ketika melihat ternyata kok hasilnya tidak memuaskan. Kok ada misalnya rapotnya itu ada apa? Kalau zaman dahulu kita itu ada tinta-tinta merah misalnya. Kita akan terbelalak, kita akan kaget. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa seperti ini? Nah, nanti kelak pada hari kiamat kita yang akan diperlihatkan rapot oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di dunia. Tidak ada satupun dari kebajikan yang pernah kita lakukan di dunia yang Allah sembunyikan. Tidak ada satupun sekecil apapun amal solih yang pernah kita lakukan di dunia luput dari catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan Allah perlihatkan. Begitu pula dengan maksiat. Begitu pula dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Akan Allah Subhanahu wa taala beritahukan semuanya. Sampai dosa yang mungkin dia sembunyikan dari pandangan manusia. Dia melakukan dosa ini yang hanya mengetahui dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dengan dosa yang tersembunyi, hati-hati dengan maksiat yang tersembunyi karena Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memperlihatkan kelak pada hari kiamat. Ada hamba-hamba Allah yang di mata manusia dia terlihat menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Tapi ketika sedang menyendiri dengan Allah, ketika dia tidak ada lagi orang, dia tidak takut lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak takut lagi untuk melakukan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka takutlah kepada Allah, karena kelak kita semuanya akan diperlihatkan sejelas-jelasnya semua kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan di dunia. Walaupun orang lain tidak melihat, walaupun pasangan hidup kita tidak melihat,
Walaupun anak-anak kita tidak melihat, tapi ternyata Allah Zat yang maha melihat setiap tingkah laku hambanya, akan mencatatnya dan akan memperlihatkannya esok pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sedang bersama orang-orang ataupun sedang dalam kesendirian. Barakallahu fikunna jami'an. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Akan tetapi manusia itu kelak akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, meskipun manusia kelak akan mengemukakan alasan-alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ada sebuah pengadilan, teman-teman, di mana pendakwahnya atau di mana orang yang melakukan kesalahan itu akan mengemukakan alasan-alasan kepada hakim misalnya, dan dia berbohong dengan alasan-alasan tersebut dan hakim membenarkannya, itu di dunia dia bisa lepas dari kejahatan, tapi tidak di akhirat nanti. Alasan apapun yang dikemukakan oleh manusia agar bisa terbebasnya dari perhitungan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Karena semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada manusia utusan-utusan yang memperingatkan kepada manusia bahwasanya kelak akan ada hari perhitungan, bahwasanya kelak akan ada hari di mana kita mempertanggungjawabkan semua amal solih dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan tubuh kita, ya, anggota badan kita juga akan menjadi saksi untuk diri kita masing-masing. Subhanallah. Di sekarang teman-teman, mungkin kita berbuat zalim kepada anggota tubuh kita, ya, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak anggota tubuh kita akan menjadi saksi bagi kita semuanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut diri kita masing-masing ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan, ya, untuk lidah kita, tangan kita, kaki kita menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari di mana Allah menutup mulut-mulut kita, mulut-mulut manusia. Tangan mereka akan berkata kepada kami, kata Allah. Kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang telah dahulu mereka lakukan. Maka hati-hatilah dengan jari jemari kita ketika kita harus menyentuh layar HP kita. Akankah kita menjadikan jari jemari kita ketika kita menyentuh HP kita akan berbuah kebaikan yang kita lakukan, ya, untuk kita share hal-hal yang bermanfaat, atau justru jari jemari kita buka situs-situs atau kita buka sesuatu yang tidak Allah ridhoi, ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak terasa bagi hamba-hamba Allah di zaman sekarang, ya. Pegang HP, tangannya, ibu jarinya langsung menulis sesuatu yang justru itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini adalah sebuah nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Berhati-hati dengan lawan jenis, berhati-hati ketika chat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Walaupun hari ini teman-teman mengatakannya, saya tidak pernah bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahram, tapi ternyata chat-chatan dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan itu lama-kelamaan akhirnya mengundang nafsu syahwat, termasuk dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah untuk kita itu tidak menyesali terhadap dosa yang telah kita lakukan. Di hati-hati ketika kita berkomentar sesuatu, ya. Hati-hati ketika kita chat dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Hati-hati ketika kita membuka situs-situs yang tidak Allah ridhoi, karena jari jemari kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaki kita.
kaki kita akan dilangkahkan kemana, itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang selanjutnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Qur'an karena ingin engkau cepat-cepat di dalam menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dan sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu di dadamu. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ya, malaikat itu ketika memberikan wahyu, metode yang dipakai adalah metode talqin. Karena Nabi kita Muhammad SAW Allah takdirkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan itu ada hikmah di balik takdir Allah yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika malaikat mentalkin ayat demi ayat, ya, Nabi kita Muhammad SAW ingin cepat-cepat menguasainya. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tegur, ya, Allah Subhanahu wa taala tegur karena sesungguhnya Allah yang akan mengumpulkan ayat-ayat tersebut di dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang mengatakan kenapa Rasulullah SAW ingin cepat-cepat menguasai Al-Qur'an, karena begitu cintanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an sehingga beliau ingin cepat-cepat menguasai Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qaratnahu fattabi' qur'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil wahyu dari malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau malaikat Jibril telah membacakannya, maka engkau ikuti setelahnya. Engkau ikuti setelahnya. Dan ini adalah sebagai bentuk bahwasanya metode yang dipakai dulu ketika malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW adalah metode talqin. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Di Allah Subhanahu wa taala yang akan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim melalui hadis-hadis yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beritahukan kepada kita semuanya. Dan hendaklah kita teman-teman mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu berbarengan, ya. Karena penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada di dalam hadis. Jadi tidak cukup kita hanya mempelajari Al-Quran dan tidak mempelajari hadis. Karena ada kelompok-kelompok saat ini teman-teman yang dia hanya belajar Al-Quran saja. Tidak mempelajari hadis atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati-hati ya, karena ini sudah banyak sekali kelompok itu di lingkungan kita ya, di lingkungan dekat kita. Jadi biasanya mereka itu yang dikaji Al-Quran, terus tafsir, terus tidak pernah menyentuh hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Padahal apa yang terkandung di dalam Al-Quran, misalnya tentang wa aqimus shalah, ayat untuk mendirikan salat. Itu perinciannya, tafsirnya ada di dalam hadis. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara detail tentang rukun-rukun salat, tentang wajib salatnya, dan itu semuanya dijelaskan di dalam hadis. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang aturan-aturan yang lainnya, ya. Maka semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang harus kita pegang, ya, dalam kehidupan kita. Di antaranya, ya, yang harus kita pegang
Dua itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Nah, ini manusia, insyaallah ini kita akhiri sampai di ayat ke-21. Insyaallah nanti di ayat yang selanjutnya ayat 22 sampai ayat ke-40 kita ambil di pekan berikutnya ya. Kita ambil ayat yang 20 dan 21, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan nih manusia, kalian itu fitrah kalian adalah mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ya betul teman-teman. Hari ini berapa banyak orang-orang yang dia lebih cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Berapa banyak di masa-masa pandemi ini lebih takut terhadap virus corona daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini orang-orang yang dia ingin masih hidup lama di dunia. Dan kalau sudah ada kabar ya kematian tetangganya, depan, belakang, sampingnya, dia langsung takut kalau tapi takutnya itu bukan dia terus mempersiapkannya, tapi takut kalau meninggal dalam keadaan misalnya terkena virus misalnya. Jadi ini subhanallah ya, pada masa ini Allah sedang uji nih, uji keimanan kita. Seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa pandemi ini, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba-hambanya yang memang benar-benar sudah beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, teman-teman, kapanpun Allah panggil, maka dia telah bersiap-siap ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang beriman itu mereka mengatakan di dalam kehidupannya bahwasanya kematian adalah tempat istirahatnya mereka dari hiruk-pikuknya dunia. Kalau sudah demikian, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti dari sebuah kematian. Karena sesungguhnya kematian kita semua akan menghadapinya. Ya. Semua kita akan menemuinya. Ajal itu sudah ada. Tinggal kita menunggu giliran kita. Maka janganlah kita menjadikan kehidupan dunia ini seakan-akan menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan kita dan kita melupakan akan adanya hari akhirat yang kekal abadi.